Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran IPA secara daring. Mudah-mudahan kalian dan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap bugar. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang zat makanan. Nah, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, kali ini kita akan belajar untuk menguji kandungan bahan makanan. Nah, adapun bahanan yang akan kita uji atau kandungan yang akan diuji itu yaitu amilum, protein, dan lemak. Oke, baik. Nah, kita akan belajar bagaimana cara menguji kandungan amilum. Nah, untuk uji kandungan amilum, kita bisa menggunakan reagen iodin. Nah, larutan iodin ini biasa digunakan sebagai antiseptik, misalnya pada betadin. Nah, ketika kalian menggunakan betadin untuk menguji kandungan amilum, nah, warna betadin akan berubah warna menjadi biru atau biru kehitaman ketika diteteskan pada bahan yang mengandung amilum. Nah, kalau tidak berubah warna, warnanya tetap kuning, berarti bahan tersebut tidak mengandung amilum. Nah, caranya bagaimana? Nah, perhatikan caranya. Yang pertama kita tuangkan bahan ke dalam wadah. Wadah ini bisa berupa piring, ataupun gelas, ataupun plat tetes, atau apa saja. Kemudian setelah dituangkan, teteskan larutan iodin atau betadin 1-2 tetes. Kemudian setelah itu perhatikan warnanya. Apakah warna betadin ini tetap kuning? Nah, kalau tetap kuning berarti bahan tidak mengandung amilum. Kemudian yang kedua, amati apakah warnanya berubah menjadi warna biru atau biru kehitaman. Nah, kalau berubah menjadi biru kehitaman berarti bahan tersebut mengandung amilum. Nah, ini cara menguji kandungan amilum dengan iodin. Kemudian cara uji kandungan protein yaitu dengan menggunakan biuret. Nah, biuret. Nah, kalau bahan mengandung protein, biuret ini akan berubah menjadi warna ungu ketika diteteskan kepada bahan yang mengandung protein. Nah, caranya begini. Sama seperti uji kandungan amilum dengan iodin. Jadi bahan kita tuangkan dulu ke dalam wadah, kemudian kita teteskan larutan biuret. Setelah itu amati warna biuretnya apakah berubah atau tidak. Nah, kalau tetap berarti bahan tersebut tidak mengandung protein. Nah, kalau berubah menjadi warna ungu berarti bahan tersebut mengandung protein. Nah, ini cara menguji kandungan protein dengan biuret. Lalu bagaimana kalau kalian tidak memiliki biuret di rumah? Jangan khawatir, kalian bisa melakukan uji protein dengan cara dibakar. Nah, indikasinya, bahan yang mengandung protein ketika dibakar akan menghasilkan aroma seperti bulu ayam terbakar. Jadi, cara yang perlu kita lakukan adalah yang pertama tentunya kita harus membakar bulu unggas. Nah, bulu unggas ini bisa bulu ayam, bisa bulu bebek, bisa bulu angsa, atau bulu unggas yang lain. Nah, kemudian cium aroma khas bulu terbakar tersebut. Nah, setelah itu kita membakar bahan yang akan kita uji. Kemudian cium aromanya, apakah bahan yang kita bakar itu memunculkan aroma seperti bulu unggas terbakar. Nah, kalau muncul aroma seperti bulu unggas terbakar, berarti bahan tersebut mengandung protein. Tetapi jika tidak muncul aroma seperti bulu ayam terbakar, berarti bahan tersebut tidak mengandung protein. Nah, saya kira ini mudah dilakukan ya. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah paham. Kita lanjutkan sekarang bagaimana cara menguji kandungan lemak. Nah, untuk uji lemak, kita bisa menggunakan dengan uji kertas. Indikasinya apa? Nah, bahan yang mengandung lemak itu ketika dioleskan pada kertas akan meninggalkan noda transparan setelah kertas kering. Nah, cara kerjanya
Cukup gampang. Jadi kita oleskan bahan yang akan kita uji pada kertas, kemudian kita keringkan, kemudian setelah kering kita amati apakah terdapat noda transparan atau tidak. Nah, oke. Misalkan ada satu lembar kertas putih, kita bagi menjadi 4 ruang, kemudian tiap ruang kita beri label, nama, bahan makanan yang kita uji, kemudian dioleskan pada bagian tengahnya. Nah, oke, mungkin ini gambaran lebih detailnya. Ini bahan kita oleskan pada kertas. Ini bahan satu, misalkan. Kemudian sebelah kanan bahan kedua, sebelum dikeringkan. Kemudian kita keringkan. Dan kita amati apakah muncul noda transparan atau tidak. Nah, kalau tidak ada noda transparan, berarti bahan tidak mengandung lemak. Nah, kalau ada noda transparan, berarti bahan tersebut mengandung lemak. Oke. Ini cara menguji kandungan lemak dengan uji kertas. Nah, baik. Nah, sekarang silakan kalian lakukan uji kandungan makanan yang ada di rumah. Jadi uji kandungan amilum, uji kandungan protein, dan uji kandungan lemak. Nah, bahan yang diuji, sebagai bahan persiapan bisa menggunakan minyak goreng, nasi, tepung, putih telur, kuning telur, susu, gorengan, bisa gorengan bakwan atau mendoan ya, dan margarin. Nah, kalau sekiranya bahan tersebut ada yang tidak ada, tidak masalah. Silakan boleh diganti dengan bahan makanan yang lain yang ada di rumah. Nah, jangan lupa bahan yang telah diuji itu setelah kalian amati ditulis di tabel pengamatan. Ini ada contoh tabel pengamatan. Ada nomor, ada bahan yang diuji, warna bahan iodin sebelum diteteskan dan setelah ditetesan, kemudian keterangannya ada atau tidak ada kandungan karbohidrat. Ini untuk tabel untuk hasil uji kandungan protein. Kemudian yang ini untuk tabel hasil uji kandungan lemak. Sekali lagi, kalian bisa membuat tabel seperti ini boleh, tetapi boleh juga membuat kreasi sesuai dengan kalian suka. Nah, kemudian setelah kalian selesai melakukan uji bahan makanan, silakan dibuat laporannya. Boleh pada disampaikan, jangan lupa pada saat kalian melakukan uji kandungan bahan di rumah, nah ini karena sebagai tugas nanti ya, jangan lupa didokumentasikan, dipoto ataupun di video. Nah, nanti laporannya atau laporan kegiatannya yang akan pada dinilai, itu silakan sajikan laporan kegiatan dalam bentuk karya dokumentasi. Nah, karya itu bisa berupa video, poster, karya tulis, komik, meme, atau karya lain yang menurut kalian menarik. Salah satu aja, tidak semua harus membuat poster, tidak. Misalkan kalian lebih tertarik membuat video, buat video. Lebih tertarik dalam bentuk poster, silakan buat dalam bentuk poster. Dalam bentuk karya tulis juga boleh, silakan ya. Jadi sesuai yang menurut kalian mampu dan menarik menurut kalian. Nanti minggu depan pada pertemuan selanjutnya, pada ini berharap kalian bisa menyajikan karya kalian. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi teman kalian untuk berbuat menghasilkan karya. Saya kira untuk kali ini cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.